Monggo menjadi kalau saya menikah sinarnya ketika Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, para hadirin yang berbahagia di wilayah Kecamatan Karangrejo, malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini setelah tadi pagi mungkin ada acara, besok ada acara gempur rokok ilegal. Maka dalam kesempatan ini akan kita ulas bersama tentang apa itu rokok ilegal. Dalam acara talkshow sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber dari kantor Bea Cukai Madiun, Mas Jo, ya, Mas Yohanes. Kemudian yang kedua dari Polres Magetan, Bapak Dedi Nurawan. Kemudian yang ketiga dari Kejaksaan Negeri Magetan, Bapak Gabriel. Selamat malam Bapak. Para hadirin yang berbahagia, kalau tadi kita sering mendengarkan gempur rokok ilegal di setiap season, bicara gempur rokok ilegal, gempur rokok ilegal. Yang digempur adalah rokok ilegal, bukan dilarang merokok. Untuk lebih jelasnya para hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama apa itu rokok ilegal dan apa ciri-cirinya. Mas Yohanes, monggo dijelaskan. Duduk aja berdiri nih. Duduk aja. Paham, Bapak, Ibu semua, terima kasih. Langsung aja, sebenarnya rokok ilegal itu ciri-cirinya kita biar gampang masyarakat mengetahui, kita punya jargon itu 2P, 2B, ya, Pak. Yang pertama itu polos. Jadi 2P, 2B itu polos, palsu, bekas, berbeda. Polos artinya rokok polos berarti rokoknya nggak ada pita cukainya atau bandrolnya nggak ada, otomatis dia nggak bayar cukai. Tadi seperti dibilang Pak Agus Rajo, dibilang tidak ada sumbangsinya untuk negara. Jadi rokok polos tidak ada bandrolnya. Yang kedua, palsu. Bandrol atau pita cukai itu kan yang buat bukan sembarang pihak. Di negara ini cuma satu, konsorsium Peruri. Bahkan Bea Cukai itu hanya mengedarkan saja. Jadi pitanya itu nggak sesuai spesifikasi. Pita cukai kan ada 3 komponen tuh, kertas, cetakannya sama hologramnya. Nah, biasanya itu kalau buat kalau pita cukai palsu itu hologramnya nggak mengkilap-mengkilap, tidak berubah fitur. Kemudian untuk yang bekas, pita cukainya bekas. Misalnya ada modus pedagang itu diminta sama agen, nanti kalau dibeli rokoknya nanti bungkusnya kumpulin lagi. Nah itu biasanya modusnya akan dipakai lagi. Pita cukainya dikletek, bandrol dikletek, dikumpulnya ditempelkan ke rokok polos. Kemudian berbeda. Rokok itu kan yang di masyarakat umumnya itu kretek sama filter nih Bapak Ibu. Nah kalau di kami itu istilahnya kretek itu SKT, kalau filter itu SKM. Nah, pita cukainya itu beda antara kretek sama filter. Pita cukai atau bandrol kretek tidak boleh ditempelkan di rokok filter. Karena apa? Karena harganya lebih mahal, jadi ada kurang bayar. Jadi intinya modusnya ada 4 itu, 2P, 2B, polos, palsu, berkas, berbeda, gampang diingat. Paling umum itu. Ya, jadi para hadirin yang berbahagia, bahwa rokok ilegal itu bukan hanya rokok yang tanpa pita, ya. Jadi bukan hanya yang rokok polos. Kalau tanpa pita itu adalah merupakan salah satu saja dari rokok ilegal. Masih ada rokok yang ditempeli pita, tapi pita itu ternyata palsu. Palsu itu bukan produknya pemerintah, tapi produk dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian juga masih ada pitanya, tapi pitanya bekas yang sudah dipakai, ditempelnya lagi.
Kemudian yang keempat, ada pitanya tapi ternyata peruntukannya salah atau peruntukannya berbeda. Ya, acara ini adalah acara untuk kita semua para hadirin yang berbahagia. Maka dari itu, kalau kita tadi sudah mengetahui tentang ciri-ciri rokok ilegal, barangkali di antara panjenengan ada yang menyaksikan, ada yang melihat peredaran rokok ilegal. Apa yang harus dilakukan, misalkan gitu ya. Nah, misalkan panjenengan lihat ada rokok ilegal, apa yang harus dilakukan? Nah, monggo Pak Dedi, nun sewu. Ketika ada peredaran rokok ilegal, tindakan apa yang harus dilakukan? Monggo Pak Dedi. Terima kasih Pak Gunendar. Bahwasanya perlu kita pahami bersama bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana bea dan cukai ini adalah domain dari teman-teman bea dan cukai Madiun. Ini perlu kita pahami bersama. Tapi alangkah beratnya tugas dari teman-teman bea dan cukai kalau hanya kita bebankan pundak ini pada mereka, karena kantor Madiun yang membawahi 6 kabupaten pasti akan sangat berat jika tidak sinergitas dan juga koordinasi dengan yang ada di wilayah masing-masing. Sinergitas di antara kami, di antara Pemda, struktur paling bawah kalau di Polres yaitu di teman-teman Babin dan Babin Kamtibmas di masing-masing desa itu ada, dan juga mungkin di polsek terdekat ataupun langsung kami yang ada di Polres Magetan, khususnya di unit 2 Reskrim. Ataupun kita berdayakan teman-teman perangkat desa setempat ataupun langsung ke kantor Satpol PP juga bisa. Nanti kan kita sinergikan, kita teruskan ke teman-teman biar dan juga yang ada di Madiun. Saya kira itu Pak. Ya. Mungkin ada nomor yang bisa dihubungi secara mudah Pak Dedi? Nomor yang sangat mudah untuk komunikasi dengan pihak kepolisian yaitu tinggal mencet 110. Nantinya akan langsung terhubung dengan kepolisian terdekat. Ya, nomornya tinggal pencet 110. Jadi kalau misalkan panjenengan melihat rokok ilegal, kalau mau melaporkan ke Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, khawatir dicurigai, maka tinggal pencet 110. Nah, ini tidak ada yang tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita melakukan sidak operasi terhadap toko warung yang menjual rokok. Nah, ternyata di wilayah Karangrejo ini kita mendapati rokok ilegal. Ya, kita mendapati rokok ilegal, rokok yang tidak berpita cukai. Ya, ini ada di sebuah warung yang kemudian kita tanya di sana, ternyata yang mengedarkan adalah sales. Ya, jadi salesnya dimungkinkan ini juga ada di sekitar toko tersebut. Ya, karena nggak mungkin akan mengedarkan hanya satu. Nah, sebenarnya orang ini tahu apa tidak? Nah, kita perlu penjelasan dari Pak Gabriel ini ya. Mungkin dia tidak tahu ancamannya seperti apa. Ya. Kegiatan pabrik, terus kemudian yang kegiatan yang untuk mengimpor rokok ilegal itu kegiatan ancaman hukumannya 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun ancamannya. Ya. Kemudian untuk dendanya itu ada denda minimal 10 kali nilai cukai, maksimal 20 kali nilai cukai. Ya, itu untuk yang melakukan. Iya. Kalau ada orang yang sekali melakukan, di samping hukuman badan juga hukuman denda. Nah, ada hukuman badan yaitu ancamannya antara 1 sampai 5 tahun, kemudian hukuman denda 10 sampai 20 kali nilai cukai. Nah, itu yang sekali melakukan. Barangkali yang sudah pernah kemudian mengulangi lagi, bagaimana Pak Gabriel? Hukumannya ditambah, maksimalnya ditambah 1/3. Maksimalnya ditambah 1/3 lagi. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia mengulangi tapi ternyata pengennya dia lolos, syaratnya apa Pak?
harus memenuhi ketentuan di pasal 44 KUHP. Nah, ini ada rahasianya ini. Jadi Pak Gabriel ini punya rahasianya, ketika melakukan suatu kesalahan ada satu syarat yang bisa lolos. Nah, ketentuannya di pasal 44 KUHP. Apa itu isinya Pak Gabriel? Orang yang pertama itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bahasa awam dan gampangnya itu harus gila. Wah, syaratnya aman itu harus gila ini. Nah, jadi orang gila itu adalah orang yang terbebas dari ancaman hukum begitu Pak. Wah, tentu saja tidak ada yang mau. Tentu saja tidak ada yang mau. Karena gila itu sungguh sangat menyakitkan. Karena kalau memang dia pura-pura gila, Ya. itu hakim baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung itu dapat memerintahkan orang tersebut ditempatkan di rumah sakit jiwa Ya. untuk masa percobaan selama 1 tahun. Dia akan berteman dengan orang yang gila beneran. Mudah-mudahan katut gila. Iya, iya. Baik Pak Gabriel, terima kasih. Acara ini sekali lagi adalah acara untuk kita semuanya. Maka saya berikan kesempatan kepada panjenengan untuk bertanya. Apa itu tentang rokok ilegal? Apa itu tentang modus peredarannya? Silakan angkat tangannya. Nggih, wonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Mas, jangan ngadeg ada hadiah menarik buat panjenengan. Nanti kalau hujan-hujanan silakan berdua sama Bu Carik. Bu Carik mana Bu Carik? Nah, nanti payungan berdua ya. Kalau hujan-hujan. Ya. Disimpan dulu.